Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Saya dari kelas PAI 7D. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai perubahan kurikulum. Jadi pada materi perubahan kurikulum ada beberapa pokok atau subbahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang kedua perubahan kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia, yang mana diantaranya kurikulum rencana pelajaran, kurikulum berorientasi pencapaian, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2013, kurikulum merdeka. Dan poin yang terakhir atau subbahasan yang terakhir mengenai problematika perubahan kurikulum. Baik, langsung saja kita memasuki sub materi yang pertama, yaitu mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi dalam perjalanan sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dan terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi lebih spesifiknya bahwasanya setelah Indonesia merdeka, dalam pendidikannya beberapa masa pemberlakuan kurikulum, yaitu kurikulum sederhana, pembaharuan kurikulum, kurikulum berbasis keterampilan proses, dan kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian kita memasuki submateri yang kedua, yaitu mengenai perubahan kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama itu kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947 sampai 1968. Setelah Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1945, pemerintah secara bertahap mulai mengkonstruksi kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mulailah pemerintah membuat kurikulum yang sederhana yang disebut dengan rencana pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini terus berjalan dengan beberapa perubahan terkait dengan orientasinya, arah dan kebijakan yang ada hingga bertahan sampai 1968 saat pemerintahan beralih pada masa Orde Baru. Selanjutnya ada kurikulum berorientasi pencapaian pada masa Orde Baru tahun 1975 sampai 1984. Jadi menurut kurikulum ini, belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Kurikulum subjek akademik tidak berarti terus tetap hanya menekankan materi yang disampaikan. Jadi dalam sejarah perkembangannya, secara berangsur-angsur memperhatikan juga proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Proses belajar yang dipilih tergantung pada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Semua proses pembelajaran diarahkan dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP pada masa era reformasi. Di antaranya ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Kurikulum 2004 lebih populer dengan sebutan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Jadi KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar. Proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru. Yang terpenting pada tingkatan tertentu, peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak seseorang telah memiliki kompetensi dalam bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari. Kemudian ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ada kurikulum 2013. Jadi inti dari kurikulum 2013 adalah adanya upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.
Jadi pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan perkembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tadi. Kemudian yang terakhir ada kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini adalah evaluasi dari kurikulum 2013 yang mana isinya mengenai guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi kurikulum ini merupakan opsi bagi semua satuan pendidikan yang dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang memiliki kesiapan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Baik, yang terakhir, submateri yang terakhir yakni tentang problematika perubahan kurikulum. Jadi ada problematika yang terjadi dari perubahan kurikulum ini, yakni ketidaksiapan guru dalam menerapkan atau mengaplikasikan kurikulum yang baru tersebut. Jadi guru-guru butuh lebih banyak waktu untuk belajar mengaplikasikan kurikulum yang baru tersebut. Jadi tergantung kesiapan guru, karena guru adalah pihak yang berada di garis terdepan untuk melaksanakan amanat kurikulum tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.